Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kalau sekarang pagi ya untuk pada pagi hari ini gitu ya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di dalam, kalau biasa ya gitu ya, Lazis Jateng itu ada acara namanya Amil Stock gitu ya. Tapi itu khusus untuk internal ya, untuk Amil, kemudian untuk seputar filantropi gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas begitu ya di dalam agenda podcast Lazis Jateng ya. Ini kebetulan episode pertama ya, episode pertama. Dan dengan tamu yang istimewa ya di episode yang pertama ini sebagai launching juga ya untuk Lazis podcast Lazis Jateng ini. Dan alhamdulillah saya tidak sendiri ya di sini. Saya sudah bersama dengan Pak Taufik Hendra Dinata ya. Pak Hendra ya, dipanggil Hendra. Dan nanti kita akan ngobrol lebih lanjut begitu ya, berkaitan dengan inspirasi ya, barangkali dari pemirsa yang ada di manapun gitu ya, yang kemudian menonton podcast kali ini mendapatkan sebuah inspirasi yang membangun, yang kemudian nanti bisa diterapkan juga di dalam aktivitas ataupun kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah ya selama beberapa waktu ke depan ya, nanti kita akan ngobrol dengan Pak Hendra yang sudah hadir di sini. Sebelumnya terima kasih Pak Hendra sudah berkenan hadir di agenda ataupun acara podcast pada kesempatan kali ini. Nanti mungkin di awal barangkali bisa kenalan dulu gitu ya. Dan kalau teman-teman sudah pernah menonton barangkali ya di tempat lain ya atau di channel lain gitu ya, beliau ini adalah seorang pebisnis ya, businessman gitu ya. seorang pengusaha ya, yang skincare ya Pak ya, kosmetik ya, kosmetik yang kalau saya pernah tahu begitu ya, beliau ini dulu sempat mengalami kebangkrutan gitu ya, sebelum akhirnya kemudian bisa sampai kondisi saat ini ya. Nah, nanti mungkin barangkali bisa diceritakan Pak untuk bagaimana keberjalanannya begitu ya, hingga kemudian menjadi Pak Hendra yang sampai saat ini ataupun yang sekarang ini gitu ya. Silakan Pak. Siap, saya juga terima kasih banyak ini kesempatan yang diberikan sama Lazis Jateng, kepercayaan yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak, semoga bisa memberikan manfaat untuk Lazis Jateng dan siapa saja yang menonton podcast ini. Nah, saya Taufik Hendra Dinata, dulu sekitar tahun 2012 ya. 12 itu mengalami kebangkrutan di bisnis yang sebelumnya karena sebuah accident ya. Jadi ditipu orang dalam berbisnis, jadi akhirnya bangkrut habis semua sampai tidak punya apa-apa. Yang saat itu sempat menggelandang dan sempat ada pikiran putus asa yang macam-macam. Ada yang pengen lari pulang ke kampung. Kebetulan saya kan aslinya dari Manado ya, dari Sulawesi. Pengen lari pulang ke sana, tinggal di tengah hutan. Nggak ada yang nyari karena pusing dikejar-kejar orang. Karena dijawab salah, nggak dijawab salah, diajak ngobrol dimaki-maki, diam aja diomelin. Jadi nggak tahu mau buat apa sampai frustasi. Nah, terus yang kedua ada pikiran bunuh diri. Cuman ya alhamdulillahnya ya, mungkin manfaatnya kita ya mungkin kalau bahasa belajar itu mungkin terlalu tinggi ya, tapi mungkin mendengarkan informasi-informasi tentang agama itu ada manfaatnya juga. Nah, waktu itu saya nggak ya alhamdulillah bukan waktu itu ya, tapi jauh sebelum itu, entah beberapa tahun sebelum itu, alhamdulillah saya pernah mendengarkan informasi bahwa
urusan hutang itu nggak akan selesai di Dunia. dunia saja, Ya. tapi urusannya sampai di akhirat Ya. selama kita tidak melunasi. Ya. Gitu. Nah, Dan jadi sama orang itu nggak ikhlas buat melunasi. iya, nah jadi saya yang menghalangi saya untuk bunuh diri itu pikiran itu, ya. pikiran itu karena kalau saya bunuh diri malah urusan ini di akhirat dan akhirat itu saya tidak bisa ikhtiar apa-apa untuk melunasi. Ya. Tuh. Kalau di dunia Masih bisa berusaha. saya masih bisa berusaha sekuat tenaga, kalaupun nanti tidak bisa saya bayar, Allah yang akan membayarkan, Ya, gitu. sama. Nah, begitu yang saya tahu. Nah, jadi yang dinilai di sini itu adalah niat, yang kedua adalah ikhtiarnya. Ya. Nah, makanya akhirnya saya mengurungkan niat untuk bunuh diri. Nah, di sini. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah tidak jadi bunuh diri ya, sehingga kita bisa bertemu Pak Hendra ya pada kesempatan. Ya, ya, ya luar biasa begitu ya dari perjalanan dari Pak Hendra. Berarti awalnya sekarang kan bisnis skincare ya. Awalnya dulu bisnis Dulu itu bisnis yang benar-benar dijalani waktu itu bisnis laundry. Laundry. Walaupun ya ada nyambi-nyambi beberapa bisnis lain, terus juga ada yang bikin bangkrut itu kepincut itu ya. Jadi kadang mungkin ini ya, kita menjalani sesuatu itu nggak fokus, Yeah. terus kayak lapar mata, lihat ini pengen, lihat ini iya. pengen, lihat ini pengen. Nah, akhirnya semua jadi kayak apa ya, kemaru atau apa. ya, ingin Terus semua. inginnya semua dijalanin, Iya. tapi ternyata karena seperti itu akhirnya ditipu oleh orang ya. Nah, waktu itu beli franchise-nya sudah bayar lunas, sampai sekarang nggak dibuka sama orangnya itu. Nah, uangnya dibalari. Ya memang sebenarnya nilai franchise itu nggak begitu besar, cuman respon saya setelah tahu saya bangkrut, ditipu, itulah yang membuat saya semakin jatuh, gitu. Jadi dari sini pun saya mengambil pelajaran bahwa apapun yang terjadi ke kita, yang membuat kita semakin baik atau semakin hancur itu adalah respon pertama kita terhadap sebuah kejadian. Ya. Gitu. Nah, waktu itu saya respon pertama waktu tahu saya ditipu tuh saya marah. Marah sehingga akhirnya tindakan yang saya ambil itu semua dalam kondisi marah. Nah, ya. Tidak ada rasionalnya, tidak ada logikanya, pokoknya Kurang jernih pikirannya. ya. pikirannya nggak karu-karuan, pokoknya uang harus balik, uang harus balik. Jadi karena uang harus balik dan posisi marah, emosional, hanya ngejar-ngejar dia, ngejar dia ke rumahnya yang di Jakarta, di Jogja, di mana, terus bayar orang untuk Nyari. intimidasi dia lah, untuk nyari dia ke polisi dan segala macam lah. Akhirnya malah itulah yang membuat urusannya itu tambah hancur. Tambah hancur kenapa? Karena akhirnya bisnis saya yang sebelumnya sebenarnya tidak ada dampak apa-apa, masih bisa diteruskan, masih bisa dapat penghasilan. Waktu itu karena saya sibuk kesana kemarin ngejar orang ini, bisnis ini nggak keurus. Akhirnya berantakan. Terus yang kedua, karena ngejar-ngejar ini, sedangkan saya kan pendapatan dari bisnis yang lama ini sudah nggak maksimal ya, akhirnya kurang. Nah, karena kurang, akhirnya saya gali lubang tutup lubang untuk membiayai saya ngejar-ngejar ini. Terus sambil untuk ngademin orang yang nagih, saya akhirnya pinjam ke si A untuk nutup si B, pinjam si C untuk nutup si E, gitulah muter-muter sampai akhirnya namanya gali lubang tutup lubang. Yang ditutup dikit, yang digali lebih besar. Akhirnya makin lama makin besar. Nah, inilah yang bikin saya tambah hancur dan tambah besar utangnya tuh, dan akhirnya bangkrut tuh di posisi ini gitu. Nah, setelah saya berapa tahun kemudian, setahunan kemudian, begitu saya tersadar, saya baru berpikir secara logika ya. Setelah analisa, ternyata kalau semua ini waktu tertipu itu saya responnya positif, dalam artian ya udahlah, itu berarti bukan rezeki saya atau bagaimana, saya balik lagi ke bisnis saya yang awal, yang laundry ini saya tekuni, insya Allah waktu itu saya nggak bangkrut, gitu. Nggak perlu sampai jadi gelandangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, berarti tergantung bagaimana kita mengambil sikap ya terhadap masalah yang kemudian kita alami ya. Kalau kita bisa mengambil atau berbaik sangka gitu ya Pak, mungkin akan lebih baik hasilnya gitu ya. Dan
dari yang kondisi terpuruk itu gitu ya, selain tadi Pak Hendra sudah mengambil sebuah pelajaran gitu ya. Nah, kira-kira selain itu apalagi yang kemudian membuat menjadi titik balik ataupun titik kebangkitan Pak Hendra gitu ya, sehingga kemudian menjadi seperti Pak Hendra yang sekarang saat ini gitu. Titik balik pertama itu, nah ini juga alhamdulillah ya, alhamdulillahnya lagi di saat saya benar-benar hancur-hancurnya itu, saya bukan ke tempat-tempat yang negatif ya, tapi itu ke masjid. Walaupun niat awal itu karena nggak tahu mau kemana, akhirnya tidur-tiduran di teras masjid itu. Nah, saat tidur-tiduran di teras masjid, yang namanya kita sudah berhari-hari di masjid itu kan, lama-lama tuh kalau lihat ada orang sholat, orang ngaji, itu jadi kayak pengen ikutan juga ya. Terus akhirnya ya udahlah, daripada saya cuma tidur-tidur, guling sana, guling sini, nggak jelas, nggak karu-karuan. Udahlah sholat aja lah. Kalau pas pagi sholat duha. Nah, sholat duhanya itu sampai rakaatnya nggak jelas. Nggak jelas itu, jadi sholat duha 2 rakaat, salam. Kok enak rasanya ya? Apa nyaman, apa gitu-gitu. Terus tambah lagi lah 2 rakaat gitu. Selesai 2 rakaat, tambah lagi. Kok pengen lagi sampai akhirnya mungkin udah sampai menjelang zuhur masih sholat lagi. Nah, mungkin itu akhirnya menjadi pertolongan Allah yang akhirnya kayak menggerakkan hati untuk secara hati dan pikiran itu jadi positif, jadi lebih tenang, jadi bisa lebih berpikir yang baik-baik aja, kurang lebih seperti itu. Nah, terus setelah itu muncul sih dalam pikiran tuh, terus saya harus apa sekarang? Saya harus bagaimana? Hutang ini banyak, harus saya lunasi. Nah, saya melunasinya gimana? Kalau saya cari kerja, saya harus yang gaji berapa per bulan? Nah, kira-kira ada perusahaan nggak yang mau nerima saya sebagai karyawan dengan gaji segitu besarnya untuk bisa melunasi hutang-hutang ini? Dari hitung-hitungan itu nggak ada. Jalan satu-satunya buka usaha. Terus usaha apa? Terus modal dari mana? Nah, kayak gitu. Terus, nah karena berpikir-pikir sendiri itu nggak ada jawaban. Kalau pergi ke teman pasti omongannya kamu sih, jadi kayak malah membuat kita down. Jadi katanya kamu sih terlalu berani gini, jadi kayak menghukumi gitu kan. Ke saudara juga sama, apa semua. Jadi nggak ada tempat lain. Terus akhirnya di saat saya pengen ngobrol, tapi nggak tahu mau ngobrol sama siapa, akhirnya saya waktu itu udahlah ngobrol sendiri gitu loh. Nah, ngobrol sendiri itu dalam artian bukan kayak orang gila gitu ya. Tapi bukan. Jadi saya ngobrol sendiri itu, saya ngambil Al-Quran yang ada terjemahannya, terus saya menganggap bahwa apa yang saya bersihkan dalam hati akan dijawab sama Allah melalui Quran ini. Mungkin kalau saya kelasnya Nabi, mungkin Allah langsung kirim malaikat Jibril ya. Tapi ini kan bukan. Kalau aku ngaku itu ada di tanah malaikat, kok dibilang sesat kan gitu. Ini aneh, bawa ajaran baru. Nah, saya itu waktu itu ya buka Quran. Nah, saya kepikiran jadi awal tuh buka-buka Quran, baca-baca arti, terus tiba-tiba kemunculan ide begini. Saya penasaran, saya itu salah apa? Ya walaupun saya ngerti, saya itu sudah menyadari bahwa ini semua terjadi karena kesalahanku. Tapi kesalahannya apa? Itu saya belum tahu. Nah, saya pengen tahu kesalahan saya itu apa, biar saya bisa memperbaiki, gitu. Kemudian saya, ya Allah, saya ini salah apa? Saya bertanya ini karena pengen evaluasi. Terus habis itu saya mohon jawabanmu melalui Al-Quran yang saya buka ini secara acak. Nah, waktu saya buka secara acak itu banyak membahas tentang dosa besar, nah terutama riba. Gitu, tentang riba. Terus aku, ternyata inilah istilahnya aktor utamanya itu di sini. Gitu. Walaupun setelah tak buka-buka yang lain juga ada banyak kisah-kisah yang dimunculkan, tapi
menurut saya berkesimpulan tuh di sini yang paling utama. Karena setiap kali saya buka yang dibahas tentang itu. Setiap kali asal buka, jadi tutup mata asal buka kebuka itu. Mesti kayak gitu terus. Akhirnya saya, oh berarti kekeliruan saya ini. Jadi terus akhirnya saya memutuskan diri untuk bertobat, terus saya sholat tobat, terus saya berihtizam berikrar ya Allah, saya benar-benar bertobat dan tidak akan mengulangi kesalahan ini. Nah, dari sejak itu mungkin ya sekarang ini kan masih banyak dijadikan perdebatan orang macam-macam lah. Nah, itu cuman saya secara perdebatan nggak mau membahas di situ karena saya juga menyadari dulu waktu saya belum kena langsung ada orang menjelaskan tentang riba atau apa ya, saya debat sampai yang memberikan saya nasihat itu sampai nggak bisa ngomong gitu. Bahkan saya pernah mendebat orang yang bicara tentang riba, kalau memang riba itu kamu nggak usah jalan. Nggak usah jalan di jalan raya, karena jalan raya itu dibangun oleh utang negara ke luar negeri, itu riba, misalnya seperti itu. Kamu kalau naik, pokoknya kemanapun nggak boleh pakai jalan, nggak boleh pakai uang kertas itu uang fiktif, nilainya palsu, jadi udah kayak gitu. Jadi tahun 2000-an berapa itu? 2009 tuh saya dapat nasihat, saya udah membantah-bantah kayak gitu. Terus apalagi kalau kamu sekolah negeri, nggak boleh sekolah negeri karena gurunya dibayar pakai uang, pokoknya berdebat kayak gitulah. Nah, cuman saya kena sendiri. Begitu saya berikrar untuk tobat dan pokoknya berusaha memperbaiki diri versi saya ya. Dari itu ada banyak keajaiban, jadi mulai ada jalan-jalan yang ya memang jalan awal itu bukan yang Allah kasih uang terus saya langsung ketemu bisa ngelunasi, enggak. Minimal awal itu orang yang tadinya nagih-nagih membabi buta tiba-tiba kalem gitu loh, mulai bisa, kebanyakan bisa diajak ngobrol. Terus yang tidak bisa kalem tuh tahu-tahu nggak menghubungi gitu loh. Nah, terus tahu-tahu juga saya ada rezeki-rezeki tak terduga yang bisa buat melunasi sebagian seperti itu. Terus tapi yang paling menjadi tanda buat saya tuh ini. Tadi anak saya kan di pondok. Nah, itu di pondok waktu saya masih seperti itu, anak saya itu rewel terus nggak pernah betah di pondok. Selalu ini ya, bilangnya nggak mau di pondok, pokoknya minta pulang, alasannya macam-macam gitu. Tapi begitu saya beri ikrar tobat itu dan segala macam, 2 hari apa berapa hari kemudian saya ke pondok jenguk, tahu-tahu itu anak saya pertama kali saya jenguk dengan dengan wajah yang tidak seperti sebelumnya, yang nangis lah, yang yang ngambek gitu ya. Ini datangnya senyum terus langsung enak diajak ngobrol, terus tahu-tahu sebelum kan jenguk itu ada waktunya ya. Nah, setelah jamnya sudah selesai, aku mau pamitan, tahu-tahu dia ngobrol gini, ya, saya di pondok ini sampai lulus aja. Gitu. Jadi niat yang kemarin mau keluar nggak jadi. Gitu. Nah, di situ aku terbersit. Apakah mungkin karena dulu nafkah yang saya hasilkan itu ada unsur haramnya sehingga anak ini dinafkahi dengan haram, terus dia di dalam pondok ada unsur haramnya, jadi dan di pondok itu dengernya ngaji semua itu terus jadi kayak setan di ru'yah itu loh, panas mungkin gitu ya. Nah, akhirnya dengan kondisi, setelah saya berikrar itu walaupun mungkin masih ada sisa itu, tapi karena sudah mutusin bertobat, akhirnya kan mungkin Allah bersihkan, akhirnya anak itu jadi betah dan akhirnya alhamdulillah sampai lulus di pondok. Nah, jadi itu adalah kesimpulan saya yang saya tangkap. Nah, terus yang adik-adiknya juga ada yang tadinya sering sakit, sebentar-sebentar panas lah, apalah, ke rumah sakit. Begitu di rumah sakit diperiksa nggak ada penyakitnya, kayak gitu. Tapi kalau pulang tahu-tahu kumat apalah gitu-gitu nggak jelas. Tapi begitu saya berikrar itu udah sejak itu sampai sekarang alhamdulillah sehat terus gitu ya.
Nah jadi hal-hal seperti ini yang akhirnya nggak bisa kita perdebatkan kayak gitu. Ya. Berarti sudah itu tadi ya kesimpulannya ya kita sebisa mungkin sebagai kepala keluarga gitu ya itu kemudian menafkahi putra kita dengan sesuatu yang halal gitu ya. Kalau yang haram kan nanti barangkali akan berpengaruh ya terhadap ya mungkin kepribadian dari keluarga kita gitu ya. Sehingga kemudian tadi contohnya perubahan yang dialami begitu ya di dalam diri Pak Hendra juga dan juga keluarga begitu barangkali gitu ya. Nah, berarti sudah lunas alhamdulillah ya utangnya. Ini masih ada sisa tapi ya kurang lebih sekitar 200 lagi. Ya? Karena ini ya. Ini kita merintis bisnis. Saya sempat dulu di awal itu karena memang niat banget pengen ngelunasin, jadi pendapatan, keuntungan semuanya tak buat ngelunasin. Tapi pada kondisi tertentu bisnis itu kan penjualannya tidak selamanya stabil. Tahu-tahu pas di saat nggak ada penjualan, cash flow nggak ada, sudah buat ngelunasin. Nah, sejak itu saya mulai membagi. Saya bagi untuk sebagian dimasukkan modal lagi, sebagian untuk kas, sebagian untuk melunasi. Jadi melunasinya bertahap. Gitu. Ini masih ada sekitar dari 2,2 itu masih sekitar 200 ya. Oke, tadi kita sudah banyak mendengar begitu ya dari Pak Hendra ya, kisah beliau bagaimana berikrar ya untuk bebas dari riba gitu ya Pak. Dan mungkin tadi ini ya kenapa kemudian Pak Hendra ini juga dihadirkan gitu ya di agenda podcast episode 1 gitu ya di Jateng. Selain beliau sebagai seorang pebisnis, beliau juga sebagai seorang donatur gitu ya, donatur Lazi Jateng. Yang menurut informasi saya dapat sih dari tahun 2010 ya Pak ya, tahun 2010 berarti kan sudah 12 tahun ya. Lazi Jateng itu 15 tahun ya berarti ya selisih 3 tahun ya dengan usia Lazi Jateng ya. Dan kebetulan juga begitu ya di momen ini di tanggal 4 September itu ada hari pelanggan ya, hari pelanggan nasional ya. Ya bagi lembaga zakat ataupun lembaga jasa ya pelanggan itu ya berarti adalah donatur begitu ya, muzakir gitu ya. Nah, maka kita memang sengaja mengundang Pak Hendra begitu ya di kesempatan kali ini. Dan berbicara soal tadi ya Pak keajaiban-keajaiban yang memang sudah Pak Hendra alami sendiri gitu ya. Nah, ada nggak mungkin seperti peran sedekah atau peran memberi gitu ya kepada sesama yang kemudian juga itu menjadi sebuah faktor yang kemudian merubah hidup dari Pak Hendra gitu ya. Karena kemarin sempat viral Pak ya, ini tahu kebakaran di Semprok apa ya di Jakarta. Mana ya? Semprok apa ya? Bener ya? Serpong. Itu kan ada warteg yang dia itu masih utuh ya, kelilingnya kena kebakar gitu ya. Tapi warteg ini kemudian masih utuh. Kemudian ketika diwawancarai si pemilik warteg ini kemudian mengakui bahwasannya sering bersedekah gitu ya. Kemudian sering memberikan makanan secara gratis ya, karena kan memang memiliki usaha warung makan tadi gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah di cross check ya itu bukan menjadi faktor yang utama gitu ya, karena secara ilmiah itu masih bisa dijelaskan bangunannya secara kompartemennya itu masih dikategorikan aman dari api ketika memang ada kebakaran gitu ya. Nah, jadi kemudian muncullah perdebatan gitu ya, kemudian juga sempat ramai, akhirnya kemudian warungnya dicoret-coret dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau dari Pak Hendra sendiri begitu ya, ada nggak kayak tadi balik lagi untuk peran sedekah begitu ya, ataupun peran berbagi sendiri kepada sesama yang kemudian itu juga membuat hidup Pak Hendra tuh kemudian sampai seperti ini gitu akhirnya gitu ya. Mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman gitu. Jadi ya sebenarnya bukan cuma dalam berbisnis ya, apapun jalan yang kita pilih untuk menjemput rezeki Allah itu, kita tuh tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan kita. Jadi
kemampuan kita atau keahlian atau apalah gitu. Nah, jadi ada juga jalan spiritual gitu. Nah, di sini, nah terutama kalau mungkin di dunia kerja itu mungkin kalau yang di level nggak begitu tinggi mungkin nggak begitu kerasa ya. Tapi kalau level tinggi mungkin persaingan untuk jadi pejabat lebih tinggi mungkin tinggi. Nah itu juga mereka tidak terlepas dari hal-hal spiritual. Gitu. Nah apalagi di dunia bisnis ya, di dunia bisnis itu selain kemampuan, keahlian, yang paling faktor menurut saya paling berpengaruh di bisnis untuk berhasil itu adalah faktor keberuntungan. Nah keberuntungan itu hanya bisa didatangkan melalui jalan spiritual. Walaupun kalaupun dihitungkan secara ilmiah, keberuntungan itu adalah datangnya kesempatan dan kesiapan. Cuman kesempatan itu datang kalau kita selama hidup selalu berbuat yang tidak baik, apakah kesempatan itu akan datang? Kan gitu juga pertanyaannya. Gitu. Nah, jadi tetap walaupun secara ilmiahnya kita mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin agar kesempatan itu datang, akhirnya jadi keberuntungan kan gitu. Nah, di saat kita mempersiapkan diri sebaik mungkin secara logika, secara ilmu dan lain-lain, kita juga berusaha melakukan kegiatan spiritual untuk mendatangkan kesempatan. Karena kesempatan itu kadang datang nggak terduga, yang kita tadinya nggak pernah berpikir ya, seperti mungkin bahasanya itu rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka lah seperti itu. Nah, di spiritual ini kalau saya perhatikan teman-teman di lapangan yang berbisnis dan macam-macam itu tak perhatikan tuh ada spiritual, mungkin kalau bahasanya agak kasar mohon maaf ya, jadi spiritual setan dan spiritual Allah gitu ya. Nah spiritual setan ini ya mungkin kita ke dukun atau apa, minta penglaris atau apa, pengasih. Kalau mungkin dia karyawan pengen jabatannya tinggi, dia pakai pengasih biar atasannya sayang sama dia terus mempromosikan dia lebih tinggi. Dan kalau di bisnis semakin laku atau digunakan untuk menjatuhkan lawan bisnisnya kayak gitu kan. Nah, di lain sisi ada juga spiritual yang jalan Allah. Nah, jalan Allah ini adalah dengan macam-macam. Yang intinya itu sebenarnya bermanfaat untuk orang lain. Nah, salah satunya bisa lewat jalan sedekah. Ya, awal mula saya akhirnya menjadi donatur lazis itu ya nggak kepikiran sih. Awalnya mungkin hanya ya pengen mungkin iseng aja kali ya. Bahasa awalnya itu mungkin iseng aja lah gitu. Cuman akhirnya setelah terakhir ini saya pada posisi ini, kalau saya logika itu kan saya termasuk orang yang tidak punya bekal apa-apa gitu loh. Mungkin kalau orang lain dia sukses berbisnis atau mencapai sesuatu, orang lain akan ya pantas dia cerdas gitu. Selama sekolah ranking 1 terus, dapat beasiswa, keluar lulusan luar negeri macam-macam, atau dia anak orang kaya, dia ini gitu lah macam-macam. Privilege. Ada privilege-nya. Dia ahli dia punya kemampuan ini itu gitu. Nah, saya itu tidak punya semua itu, gitu. Jadi saya dari keluarga yang pas-pasan, orang tuanya pas-pasan. Dulu saya kuliah hanya dikasih uang saku tiap bulan 200.000 itu untuk seluruhnya ya, untuk kos, makan, untuk keperluan tugas itu udah pokoknya udah gimana caranya harus cukup, cukup nggak cukup harus cukup, misalnya seperti itu. Terus saya secara kecerdasan nggak punya. Saya itu selama sekolah itu selalu masuk 3 besar dari bawah. Jadi kalau siswanya 30, saya ya 30, 29 atau 28. Itu peringkat terbaik saya. Sampai kuliah. SD saya 8 tahun. Raport saya penuh warna. Yang lain kan zaman dulu itu tahun 80-an, 90-an mungkin masih
pada hitam putih. Hitam putih. Nah, saya sudah ada warnanya. Warna merah di raportnya. Nah, terus kuliah pun gitu, lulusnya IP-nya 2,2. Mungkin akan ada yang berdebat, nah, tapi kok bisa kuliah? Cerita ya, saya kuliah itu ya kembali lagi faktor keberuntungan. Waktu mau ikut tes, saya baca soalnya tuh nggak ada yang saya ngerti. Akhirnya di jawaban soalnya nggak saya buka, saya tutup lagi, terus saya asal item-itemin aja. Oh, nomor 1 aku pengennya A, pengennya gitu, asal aja, cap-cip gitu, selesai, udah tunggu selesai waktu kumpul gitu. Nah, ternyata keterima. Gitu. Makanya begitu kuliah nggak tahu apa-apa gitu. Ya alhamdulillahnya masih bisa lulus lah. Alhamdulillah. Nah, jadi nggak ada apapun yang bisa saya andalkan. Dalam bidang seni saya nggak bisa, saya buta nada. Jadi kalau nyanyi falsnya minta ampun. Nggak bisa seni apapun, menggambar, melukis, memahat apapun saya nggak bisa. Olahraga apalagi. Saya itu pernah diajak main tenis ya sama teman. Itu setiap kali mukul itu raketnya kayak bolong, bolanya muncul di sebelahnya. Tembus ya, Pak. Main bola, dioper bola itu bingung mau diapain bolanya. Pokoknya saya tuh apapun tuh nggak bisa, nggak punya kemampuan apa-apa. Tapi kemudian bisa ini, menurut saya ini ya keberuntungan ya pertolongan Allah. Gitu. Kenapa ada pertolongan Allah? Ya mungkin yang saya tanpa sadari, mungkin melalui menjadi donatur di Lazis, yang akhirnya memberikan hal-hal yang menurut logika manusia nggak bisa saya capai, tapi karena saya menjadi donatur ini yang mungkin tidak seberapa nilainya ya, cuman ya kecil lah dibandingkan yang saya dapatkan itu, tapi Allah mengembalikan berkali lipat ya seperti mungkin kalau di Quran tuh sampai 700 kali ya, 70 padi itu muncul buahnya, pokoknya dikali-kali itu 700-an lah, mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya saya itu kan nggak seberapa, dan mungkin yang jadi salah satu penolong saya bisa akhirnya bangkrut juga mungkin gini. Waktu saya bangkrut itu sudah habis saya beli makan aja yang sudah nggak mampu, ada punya barang-barang yang itu mungkin dijual sudah nggak ada harganya, tapi waktu itu Lazis ada sedekah barang ya, ada program sedekah barang, terus akhirnya ada barang-barang yang jadi sebenarnya ya yang saya sedekahkan itu nggak berarti sebenarnya. Cuman mungkin Allah yang dinilai itu kemauan kita mensedekahkan itu. Nah, jadi ada barang-barang yang dulu itu saya sedekahkan melalui Lazis. Nah, mungkin itulah yang menjadi jalan-jalan saya akhirnya menemukan keberuntungan setelah bangkrut itu tadi. Menjadi jalan saya untuk bisa bangkit, yang kebangkitannya itu melebihi ekspektasi saya. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah tadi ya, di luar ekspektasi ya dari apa yang mungkin harapannya segini, tapi kok ternyata Allah berikan justru lebih gitu ya, dibandingkan apa yang kemudian kita inginkan gitu ya. Oh ya, mungkin sambil diminum Pak. Ini bukan properti ya, boleh diminum ini. Ya. Dan dari 12 tahun itu begitu ya Pak. Mungkin ini juga sekaligus ini ya Pak. Kenapa kemudian masih gitu ya? Ini kan sudah 12 tahun. Kenapa kemudian masih kemudian menyalurkan donasi lewat Resiatang? Mungkin dari segi Pak Hendra ini kemudian apa yang membuat hal itu terjadi gitu ya? Kan sudah 12 tahun cukup ya, sudah lama gitu ya, bahkan 3 tahun dari usianya Lazis gitu ya. Mungkin yang menjadi penguat bagi Pak Hendra begitu ya untuk kemudian tetap sampai saat ini untuk mendonasikan atau menyalurkan donasinya ke Lazis itu kira-kira apa Pak? Nggak tahu ya. Secara yang pasti gini, selama 12
12 tahun ini saya terus mendapatkan report ya dari Lazis. Bahkan di saat saya bangkrut yang saya nggak bisa bersedekah pun, yang saya mau cari makan pun nggak bisa. Kan setelah saya sedekah barang tuh benar-benar sudah habis, sudah nggak bisa apa-apa. Saya sempat jeda berapa lama, entah tahun apa 2 tahunan. Benar-benar waktu itu nggak sedekah itu, Lazis tetap memberikan report gitu. Jadi saya tetap mendapatkan report pemberitahuan programnya Lazis apa, terus setelah program itu jalan dapat report kegiatannya sudah berlangsung dengan kondisi seperti ini. Nah mungkin hal-hal itulah yang membuat saya merasa Lazis ini melakukan kegiatan yang jelas dan dari situ terlihat amanah. Nah akhirnya saya secara secara pikiran dan perasaannya itu jadi ya nyaman itu tadi ya. udah nyaman, udah percaya, terlihat profesional. Jadi udah nggak ada keraguan gitu loh. Jadi kalaupun ada saya dapat info yang lain, jadi kalau saya dapat, malah saya kalau dapat info program sedekah atau zakat dari lembaga lain tuh kadang bertanya, ini bener nggak ya nanti, ini gini nggak gitu ya. Jadi kayak ragu gitu loh. Jadi akhirnya udahlah, daripada ini nggak jelas, udah akhirnya ke Lazis lagi. Jadi kayak kurang lebih yang saya rasakan paling kuat akhirnya saya bisa terus sampai sekarang mungkin ya itu. Jadi programnya saya selalu mendapat report programnya apa, terus program yang sudah dijalankan, setelah dijalankan itu seperti apa, tuh mendapatkan informasi ya. Ya meskipun Pak Indra tadi sempat jeda, tapi tetap dikirimi ya Pak ya, dikirim progres ya dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Lazis Jateng ya Mas itu ya. Oke, tadi kita sudah banyak ngobrol begitu ya tentang pengalaman, kemudian tadi tentang faktor yang kemudian membuat Pak Indra seperti saat ini gitu ya. Sekarang kan berarti bisnisnya skincare ya Pak? Pak Indra ini berarti saya dengarnya itu ini ya, skincare yang dapat sertifikasi hak paten pertama ya Pak ya, yang untuk skincare ya. Nah ini juga yang saya bilang di luar ekspektasi ya, yang pertama itu. Jadi saya tidak menyangka bisa menemukan sebuah metode membuat natural soap dengan bahan alami tanpa pemasakan, yang selama ini kalau dibikin hanya jadi batangan. Nah saya itu bisa jadi cair atau gel. Nah itu tapi dengan metode yang sama dengan yang batangan. Nah itu kan orang yang ahli kimia aja atau ahli farmasi atau pokoknya yang ada hubungannya dengan chemical itu banyak yang nggak tahu dan mungkin nggak bisa. Soalnya waktu saya diuji itu ada dosen-dosen kimia yang mempertanyakan sampai rumit ya, yang karena saya basic ya saya sudah basicnya bodoh, terus pendidikannya elektro. Ya, gitu. Jadi orangnya bodoh, pendidikannya elektro, tapi menemukan sebuah penemuan tuh di bidang kimia. Yang waktu sekolah dan kuliah tuh kimianya tuh merah terus. Jadi menurut saya ya itu bukan keahlian saya. Jadi nggak tahu, mungkin saya lagi tidur terus Allah melalui perantara siapa bisikin ini gini loh, atau menggerakkan tangan saya yang maunya begini jadi begini, terus akhirnya itu bisa jadi gel gitu. Jadi termasuk ya mungkin manfaat dari sedekah itu tadi, terus akhirnya Allah memberi pertolongan dalam bentuk bisa menemukan hal yang kalau dilihat latar belakang saya itu seharusnya nggak mungkin terjadi. Jadi itu salah satu yang di luar ekspektasi yang saya dapatkan. Bukan dari kimia tapi bisa ya Pak untuk menemukan
penemuan seperti itu gitu Pak ya. Masya Allah ya tadi. Ya ada teknik kimia ya. Di sini ada orang teknik kimia juga Pak. Ya. Baik, kemudian ini Pak, berkaitan tadi ya, kita tadi juga Pak Hendra juga sempat menyinggung soal spiritualitas gitu ya. Nah, saya sih juga meyakini bahwasannya memang hidup ini kan sebenarnya harusnya seimbang ya Pak ya, antara kehidupan dunia kemudian kehidupan akhirat juga gitu ya. Sehingga kita kemudian tidak menjadi orang yang ya sibuknya kita ngejar dunia terus akhirnya kemudian akhirat dilupakan, atau kita ngejarnya akhirat terus sehingga kemudian kita hidupnya seadanya, atau sebagainya. Nah, itu kan kalau sekarang itu lagi tren namanya life balance ya, atau ya kalau dari Pak Hendra sendiri begitu ya, mungkin pandangannya ya berkaitan dengan seimbang gitu ya antara dunia dan juga akhirat gitu ya. Dan dari perspektif dari Pak Hendra sendiri itu seperti apa? Perkirakan perspektifnya apa ya? Ya mungkin dari sisi pengalaman aja ya. Dari sisi pengalaman, di saat saya cuman kayak fokus ke dunia aja, itu segala sesuatu yang dikerjakan itu terasa lebih berat, terasa lebih berat, lebih rumit, lebih lama, lebih pusing. Itu yang saya alami. Ya mungkin ada orang yang dunia aja ya baik-baik aja, bahkan aja, ya. Lebih maju atau bagaimana juga ada. Cuman kalau yang dari sisi yang saya alami, saya pribadi, dan saya juga nggak tahu kenapa begitu. Nah, kalau secara saya sendiri sih berprasangka baiknya tuh, oh Allah sayang sama saya. Karena Allah sayang, jadi Allah nggak membiarkan aku kalau fokus di dunia aja itu akan lempeng-lempeng aja, akan mudah, akan apa gitu. Makanya dibikin rumit. Kalau saya rumit, susah, akhirnya balik lagi ke Allah gitu. Jadi akhirnya saya tanpa sadar jadi balance itu ya. Nggak kalau pas dunia nggak dunia aja gitu. Terus begitu juga sebaliknya, kalau saya mungkin pas pada titik tertentu kan keimanan tuh naik turun ya. Kalau pas lagi bagus-bagusnya tuh kayak seakan-akan mau spiritual aja. Nah pas kayak spiritual aja itu, ya akhirnya dalam proses spiritual itu aja menunjukkan bahwa spiritual yang benar-benar bagus itu bukan tentang diri kita aja, tapi tentang kebermanfaatan kita terhadap orang lain. Apalagi setelah saya ya kadang-kadang pas bengong nggak ada kerjaan tuh suka baca-baca artikel atau nonton-nonton apalah di YouTube gitu, itu suka ada muncul tentang informasi-informasi yang apa namanya menyatakan apa ya, secara spiritual itu ini memberikan keberuntungan lah, kurang lebih seperti itu. Yang akhirnya apa namanya, secara kalau hanya spiritual aja, akhirnya kita ini apa namanya, hanya fokus spiritual aja, akhirnya kita kayak dunianya nggak ada, terus apapun yang kita lakukan itu malah akhirnya kayak ngeberatin orang, membebani malah membebani orang gitu, karena ya kita namanya manusia kan tetap butuh makan, butuh apa-apa, butuh transport, gitu. Mau ke masjid, kecuali mungkin kita diberuntukkan masjidnya sebelah rumah persis. Nah, walaupun sebelah rumah persis, tetap kita kan jalan kaki ke masjid. Nah, jalan kaki butuh energi. Terus kita mau wudhu masjid. Kalau kita wudhu di masjid, airnya kalau dia sumur pakai pompa, listriknya bayar. Nah, itu berarti kan kita membebankan biaya-biaya ini ke orang lain. Jadi kita juga akhirnya harus memikirkan dunia agar bisa ikut urunan lah minimal. Kalaupun tidak kita yang membiayai semuanya, minimal ikut urun. Misalnya biaya listrik masjid 1 juta, kita ikut urun 100 rupiah. Itu jauh berarti ketimbang kita yang ditraktir terus kan gitu. Jadi akhirnya konsep balance-nya itu seperti itu. Ya, seimbang, ya tetap seimbang dunia dan akhirat juga ya Pak. Kalau sibuk akhirat ya akhirnya kemudian jadi beban ya bagi yang lain. Kalau sibuk dunia, mungkin tadi ada juga orang yang ya fine-fine aja ya, kita sibuk dunia kemudian akhirnya dilupakan. Tapi kan ya Pak Hendra kan termasuk orang yang tadi ya ternyata
Allah tidak membiarkan Pak Hendra ini kemudian hanya fokus untuk ngurus dunia saja gitu ya, tapi juga ada spiritualitas di sana gitu ya Pak. Oke, ini semoga bisa menjadi tips begitu ya bagi pemirsa ya pada kesempatan kali ini berkaitan dengan keseimbangan begitu ya antara hidup dunia dan kemudian nanti untuk keperluan ataupun kebutuhan dari akhirat itu sendiri. Nah, terakhir mungkin Pak, ini kan Aziz alhamdulillah sudah 15 tahun ya Pak, tanggal 1 kemarin ya, dan tadi juga sudah disampaikan kalau Pak Hendra sudah 12 tahun begitu ya untuk kemudian menjadi donatur ya dari Laziz Jateng. Nah, mungkin harapan Pak Hendra ya terhadap Laziz Jateng ya, di usianya kemudian semakin bertambah itu apa mungkin kalau dari Pak Hendra sendiri? Harapan saya tuh mungkin Laziz semakin modern. Nah, terus mungkin dalam pengelolaannya ini kan Laziz banyak jaringannya ya. Yeah. Nah, jaringannya ini mungkin dikelola untuk jadi gini. Teman-teman tuh banyak yang punya usaha gitu ya, banyak punya usaha. Tapi dalam usahanya untuk biar semakin besar itu ada banyak kendala. Nah, kendalanya macam-macam, misalnya perizinan atau apa. Nah, mungkin ya ini akhirnya mungkin nambah kerjaan buat Laziz. Jadi mungkin Laziz itu ada konsep kayak ini ya, Technopark gitu loh. Technopark gitu. Jadi memang ya selama ini Laziz sudah membantu untuk yang teman-teman untuk mulai merintis bisnis atau membesarkan bisnis, tapi itu untuk yang kayak mikro banget. Nah, mungkin di suatu saat itu Laziz ada yang sudah jalan, sudah agak besar, dia butuh tumbuh untuk jauh lebih besar, tapi nggak tahu mau berbuat apa. Nah, mungkin posisi-posisi ini difasilitasi Laziz. Misalnya Laziz kan punya kenalan donatur juga banyak. Jadi bikin konsep kayak pasar modal tapi khusus ini kayak khusus UKM. Tapi UKM yang sudah jalan, jadi secara bisnisnya itu sudah bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kalau nanti Laziz menghubungkan dengan ada donatur besar yang punya uang besar yang mampu membantu dia untuk lebih besar, itu bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai udahnya terus ini kacau, akhirnya nama Laziz juga kan. Jadi mungkin dibikin konsep atau bagaimana yang akhirnya makin banyak yang punya usaha-usaha yang besar. Nah, jadi akhirnya donatur Laziz ini makin lama kan makin besar gitu. Jadi kualitas donaturnya ini juga makin baik. Jadi bukan cuman sekedar memperbanyak secara kualitatif, tapi kualitasnya juga ditingkatkan, sehingga jadi yang tadinya sedekah 100.000 jadi 1 juta misalnya kayak gitu. Nah, cuman memang ini program yang luar biasa ya. Nah, jadi mungkin butuh waktu lah, tapi setidaknya harapan saya tuh kedepannya lembaga zakat tuh bisa seperti itu. Terima kasih Pak atas sharing-sharingnya ya, atas juga masukan tadi bagi Laziz Jateng ya, untuk semakin baik lagi tentunya ke depannya, seiring juga dengan bertambahnya usia gitu ya. Dan kalau teman-teman ya mau ini kan Pak Hendra punya bisnis skincare gitu ya, berarti kalau mau beli di marketplace sudah ada ya. Tinggal ketik nama saya di Google ada juga ya, atau ketik mereknya Fitskin, insya Allah sudah muncul. Oke, baik. Yang tertarik dan penasaran produk dari Fitskin begitu ya, bisa dicoba saja ya gitu ya, untuk bagaimana merasakan perbedaan barangkali begitu dengan produk-produk skincare yang lainnya gitu ya Pak ya. Insya Allah begitu untuk sesi ataupun podcast episode 1 podcast Laziz Jateng pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Pak Hendra yang sudah hadir pada kesempatan kali ini.
Dan terima kasih juga atas sharing-sharingnya. Semoga apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Hendra bisa bermanfaat bagi penonton dan juga bagi Lari Jateng khususnya begitu ya. Dan sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya, di podcast selanjutnya gitu ya. Ada Meet Talk, kemudian yang baru ini ada podcast Lari Jateng gitu ya. Dan di podcast Lari Jateng ini insya Allah kita akan berbagi inspirasi ya kepada pemirsa sekalian, tidak hanya kemudian dari donatur tapi juga dari yang lainnya gitu ya, yang barangkali bisa kita gali inspirasinya. Demikian dari kami. Apabila ada kekeliruan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.